Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan dosen pengampu yaitu Pak Taufik. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan topik yaitu seputar implementasi persamaan diferensial pada rangkaian RLC. Next. Nah, dari anggota kelompok saya sendiri Rifki Aras Al-Basyari dengan MPM 206574370. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafir Hidayat dengan NPM 2006465924. Dan terakhir, perkenalkan, nama saya Robert Theodor dengan MPM 20065796993. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh kasusnya. Saya akan bacakan, yaitu suatu saat kita diminta untuk menyetel pesawat televisi untuk keperluan penggunaan. Nah, kita mendapatkan kondisi yang diinginkan, yaitu dengan mengubah besarnya induktor dan membuat besar kapasitor itu konstan di angka 2 farad. Nah, rangkaian pesawat televisi juga ada sebuah resistor yang besarnya itu 0,2 ohm dan dialirkan tegangan yang besarnya 754 sin 0,5 T volt. Berapa besarnya arus transien ketika kita mendapatkan besarnya induktor adalah 0,1 Henry dan rangkaiannya ini diketahui berbentuk seri dan juga kita diminta untuk mencari nilai I saat T sama dengan 10 second. Nah, yang pertama kita bisa lakukan, kita tahu bahwa persamaan dari FK itu adalah LI aksen, LI double aksen ditambah RI aksen ditambah I per C aksen sama dengan E aksen T. Nah, kita juga tahu bahwa R-nya ya sendiri itu bernilai 0,2 ohm, L-nya 0,1 ohm, C-nya sama dengan 2 farad, dan E-nya adalah 754 sin 0,5 T volt. Nah, terus kita dapat mensubstitusikan angka-angka di atas ini ke dalam persamaan yang LI double aksen dan sekian-sekian tadi. Kita mendapatkan bahwa I double aksen ditambah 2I aksen ditambah 5I sama dengan 3770 cos 0,5 T. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung menentukan persamaan FK-nya dengan cara kita tahu bahwa itunya adalah C1 cos T ditambah C2 sin T. Nah, kita dapat dengan mengotak-atik yang I double aksen tadi, kita mendapatkan M12 itu adalah min 1 plus minus 2I. Oleh karena itu, karena persamaan FK adalah IH sama dengan IH, oleh karena itu kita bisa dapat I1 ditambah I2 sama dengan E pangkat PT, ini rumusnya, yang bawahnya itu adalah kita masukin nilai-nilainya yang tadi itu ke dalam persamaannya. Jadi kita dapat E minus T, E pangkat minus T, C1 plus 2T ditambah C2 sin 2T. Next. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan FK, kita akan menentukan IK. Nah, kita bisa tahu bahwa bentuk umum dari arus atau I itu adalah C cos 0,5 T plus D sin 0,5 T. Nah, di sini arusnya ini bisa kita turunkan dan kita dapatkan turunan pertama. Di mana turunan pertamanya adalah min 0,5 C sin 0,5 T plus 0,5 D cos 0,5 T. Dan juga nanti kita bisa turunkan dan dapatkan turunan kedua dengan besar, bisa dilihat dengan besar persamaan, bisa dilihat di presentasi ini. Dan selanjutnya, ketiga persamaan tersebut bisa kita substitusikan ke persamaan awal. Dan kita dapatkan persamaan yang lebih panjang seperti yang pada di PPT ini. Selanjutnya bisa kita dapatkan bahwa min C plus 4,75D itu sama dengan 0, 4,75C plus D sama dengan 3770. Di mana C bisa kita dapatkan bahwa C itu adalah 760 dan B ada 160. Di sini kita bisa substitusikan lagi nih nilai C sama nilai B ke persamaan bentuk IP yang awal. Bisa kita dapatkan bahwa IP-nya itu sama dengan 760 cos 0,5 T plus 160 sin 0,5 T. Next. Selanjutnya kita bisa mendapatkan rumus persamaan arus transien, di mana rumus ini secara general, yaitu IT sama dengan IH plus IP. Bisa kita tahu bahwa tadi kita sudah mendapatkan IT dengan persamaan E pangkat min T dikali C1 cos 2T plus C2 sin 2T ditambah 760 cos 0,5 T plus 160 sin 0,5 T. Next. Selanjutnya untuk simulasi rangkaiannya. Jadi pada simulasi ini kami menggunakan aplikasi Proteus untuk membuat rangkaian RLC, di mana bisa dilihat kami menggunakan resistor sebesar 0,2 ohm, induktor 0,1 Henry, dan juga kapasitor sebesar 2 farad. Lalu kami hubungkan dengan counter arus untuk mencari I transient. Dengan mengatur frekuensi pada Proteus yang didapat dari rumus omega dibagi dengan 2pi, maka didapat frekuensinya akan sama dengan 0,0796 Hz.
lalu dimasukkan ke dalam phase sumber untuk mencari arus yang dihasilkan. Ketika simulasi dilakukan, maka counter ini akan dinyalakan hingga mencapai 1 detik dan juga 2 detik. Dan akhirnya pada 1 detik kami mendapatkan I sebesar 642,973 ampere, lalu pada detik kedua kami mendapatkan I sebesar 506,205 ampere. Nah, kemudian dari data simulasi tadi, kita mendapatkan I sebesar yang tadi. Nah, kita bisa masuk ke penyelesaian, kita tahu bahwa arus transien adalah persamaannya ini, E pangkat minus T dan seterusnya. Nah, kita masih menemui kendala, yaitu kita belum tahu nilai C1-nya berapa, C2-nya berapa. Oleh karena itu, kita harus mencari nilai tersebut dengan cara kita membuat persamaan pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Kita tahu bahwa arus transien ketika T sama dengan 1 adalah 642,973 ampere dan T2-nya adalah 506,205 ampere. Itu berdasarkan persamaan berdasarkan Proteus yang tadi. Nah, kita bisa masukkan T ketika T sama dengan 1 ke persamaannya. Setelah itu kita mendapatkan persamaan pertama, yaitu min 100,946 sama dengan minus 0,153 C1 ditambah 0,335 C2. Nah, hal yang sama juga dilakukan di T sama dengan 2 second, yaitu kita juga mendapatkan persamaan kedua, yaitu 39,059 sama dengan 0,089 C1 ditambah 0,1024 C2. Nah, dengan melakukan eliminasi dan juga substitusi, kita juga mendapatkan nilai C1 itu adalah 0,638 dan C2 adalah 329,029. Seperti itu. Oke, next. Jadi setelah itu kami mensimulasikan lagi dengan rangkaian Proteus, di mana kita menaruh 10 detik dalam rangkaian tersebut, sehingga kami mendapatkan I transient dari 10 detik tersebut sebesar 67,2062 ampere. Setelahnya kami juga mencoba mencari arus pada saat T sama dengan 10 menggunakan rumus yang sudah tadi kami dapatkan. Bisa dilihat apabila menggunakan rumus yang telah kami didapatkan hasil arus sebesar 62,1701 pada saat T sama dengan 10. Hal tersebut berbeda sedikit daripada tadi disimulasi di Proteus. Di sini bisa kami simpulkan bahwa terdapat beberapa kesalahan ataupun ketidaktelitian kami dalam menghitung ataupun melakukan simulasi pada saat Proteus sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Namun hasil yang kami dapatkan ini tidak memiliki kesalahan relatif yang terlalu jauh dikarenakan memiliki besar kesalahan yang kurang dari 10%. Go di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.